Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayo ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara, semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang Madhabis Salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan terakhir. Kita sampai pembahasan khotoru takfiril muslimi bighairi haq, bahayanya mengafirkan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Mengafirkan artinya kita menyatakan seorang muslim sebagai kafir, keluar dari Islam. Nah, ini ucapan seperti ini berbahaya, karena dari hadis yang sudah kita baca, ucapan ketika seorang menyatakan fulan seorang muslim kafir atau wahai kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari kedua orang. Bisa jadi ucapan kafir ini benar-benar sampai kepada orang yang dituju, dia jadi kafir. Atau kalau orang tersebut tidak pantas, maka ucapan kafir akan kembali kepada yang mengucapkannya. Nah, ini bahaya ya. Orang yang dituju kafir, orang yang mengucapkannya jadi kafir. Nah, ini bahayanya seorang mengkafirkan atau mengafirkan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, artinya tanpa bukti, tanpa cek dan dicek. Karena kita tidak mudah menyatakan seorang yang sudah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tiba-tiba dikatakan keluar dari Islam, kafir. Itu nggak gampang, konsekuensinya berat. Karena kalau seorang dikatakan sudah kafir, berarti kalau dia punya istri otomatis pisah dengan istrinya. Kalau dia meninggal tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan kalau dia punya anak, anaknya tidak bisa mewarisi hartanya. Atau kalau anaknya meninggal, dianya tidak bisa mewarisi harta anaknya. Nah, ini makanya konsekuensinya berat ya, untuk menyatakan muslim, seorang muslim kafir atau musyrik. Nah, ini nggak gampang. Maka Bapak, nggak mudah kita sekali lagi mengucapkan kata kafir, musyrik, nggak gampang ya. Nah, ini peringatan dari Nabi, dan ternyata apa yang diwanti-wanti Nabi ini memang benar-benar terjadi di umat ini. Ya, ada orang yang mudah menyatakan kafir. Nah, pernah terjadi di sebuah universitas atau kampus, seseorang berkata kepada teman mahasiswanya, kamu kafir, pakai bahasa Arab, anta kafir. Kaget temannya, loh, apa dalilnya kamu nyatakan saya kafir? Dalilnya kul ya ayyuhal kafirun na'udzubillah. Dia dalilnya itu apa, surat Al-Kafirun. Padahal surat Al-Kafirun ini ditujukan kepada orang yang jelas-jelas kafir, kafir Quraisy kan. Bagaimana bisa ayat ini ditujukan kepada seorang muslim? Dan ini nyata ya, nyata, dan orangnya sekarang ya nggak jelas kemana arahnya gitu. Udah tobat katanya dari pemikiran itu, terus masuk ke kelompok lain, gak jelas sekarang bagaimana. Nah, ini bahwa ya bahayanya seperti itu ya. Orang mudah menyatakan kafir, musyrik, tidak boleh ya. Kalau kita katakan seorang melakukan syirik, ya mungkin nggak masalah. Kita dia melakukan syirik, tapi pelakunya musyrik belum tentu. Seorang melakukan perbuatan kafir, betul, tapi orangnya kafir belum tentu. Ya, karena bisa jadi seorang melakukan kekafiran syirik dalam keadaan tidak tahu kalau itu kafir, itu syirik, atau melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa itu adalah maksudnya dia tidak sadar yang dilakukan adalah kekafiran. Ya, misalkan saya berikan contoh seperti pada pertemuan sebelumnya, kalau kita menyaksikan ada orang tiba-tiba sujud ke kuburan. Kita tahu sujud adalah ibadah. Ibadah hanya boleh tujuan kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Nah, bisakah kita melihat sekilas begitu, oh sujud ke kubur, oh berarti dia musyrik, kafir? Bisa? Nggak bisa. Pertama, bisa jadi dia tidak tahu kalau sujud kepada selain Allah adalah
kekafiran. Mungkin aja kan, kalau misalnya terutama kalau orang ini tinggal di tengah masyarakat yang jauh dari dakwah, jauh sekali di situ nggak ada ustaz yang menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, sehingga dia terjatuh dalam perbuatan tersebut. Maka kita nggak bisa bermudah-mudahan menyatakan orang ini musyrik. Ya. Ini pertama. Atau kedua, dia tahu perbuatan itu syirik, perbuatan kafir, tapi dia tidak sadar kalau di depannya ada kurang. Mungkin aja kan, misalkan dia dapat berita gembira WA, ini dia dapat nikmat, misalkan oh kamu ini dapat bonus dari bos, kamu umroh gratis, akhirnya sujud syukur ke arah kiblat, ternyata di depan kiblatnya ada kubur. Mungkin aja kan, dia tidak sadar kayak gitu. Nah itu mungkin saja Bapak ya. Maka dahulukanlah prasangka baik kepada sesama muslim ya. Jangan langsung berprasangka buruk ya. Sampai jelas-jelas orang ini melakukannya dalam keadaan sadar dan tahu. Dijelaskan nih. Nah kalau dia udah dijelaskan baru ngotot. Istilahnya apa? Yang ngotot ya, istilahnya nggak mau. Ini juga ini menyadari perbuatannya. Nah ini baru bisa. Tapi itu pun tahapannya panjang Bapak. Dan yang berhak memvonis ini pun bukan semua orang, tapi orang yang memang kompeten, punya keahlian, keilmuan dari sisi agama untuk menyatakan si fulan sudah keluar dari Islam. Nah itu nggak gampang sekali ya. Tugas kita bukan mengeluarkan orang dari Islam, justru mengajak orang masuk Islam. Nah ini ya. Jadi bukan tugas kita bukan bagian pengeluaran, tapi pemasukan. Memasukkan orang dalam Islam bukan mengeluarkan orang dari Islam ya. Nah ini pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk ke bab baru yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah sini, uluwullahi ta'ala wa raddu 'alal hululiyah. Ketinggian Allah yang maha tinggi dan bantahan terhadap kaum hululiyah. Di sini artinya Syekh akan menyebutkan hadis yang menunjukkan tentang ketinggian Allah dan bantah terhadap kaum hululiyah atau paham hululiyah. Paham hululiyah artinya paham yang menyatakan Allah menitis kepada makhluknya. Menitis kepada makhluknya seperti menitisnya roh ke dalam jasad. Roh sama jasad kan beda kan? Nah ketika sudah bersatu jadilah manusia, ya nggak? Kita ini bukan jasad saja, ada rohnya. Ya. Semua semua agama meyakini itu. Cuma saya nggak tahu kalau Hindu atau Buddha ya. Tapi kalau Yahudi meyakini ada roh dalam diri kita, atau Kristen juga. Terus tahu saya di sebagian tempat pun ada keyakinan tertentu, mereka menolak Nabi Muhammad, menolak kitab suci Taurat Injil, tapi mereka meyakini bahwa manusia memiliki roh. Jadi manusia terdiri dari dua unsur, roh dan jasad. Nah, hululiyah itu pemahaman ini muncul di kalangan kaum sufi. Sebagai kaum sufi yang menyatakan bahwa Allah itu menitis ke dalam jasad makhluknya sebagaimana roh masuk ke dalam jasad manusia. Roh manusia bersatu dengan jasad manusia. Namanya hululiyah. Allah menitis kepada makhluknya. Makhluk mana? Siapapun itu. Bisa intinya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menurut sebagai kaum sufi, hululiyah seperti itu. Dan ada juga istilah dari kaum sufi namanya ittihadiyah. Ittihadiyah mirip sebenarnya, bersatunya Allah dengan hamba. Mirip dengan hululiyah, cuma bedanya kalau hululiyah itu bersatunya Allah dengan hamba seperti bersatunya roh dengan jasad. Sedangkan ittihadiyah bersatunya Allah dengan hamba seperti bersatunya jasad dengan jasad. Kalau diumpamakan seperti tepung dengan air disatukan jadi roti, ya kan? Iya nggak? Enak dimakan. Nah artinya apa? Air ada fisiknya kan, ada jasadnya. Begitu juga tepung diaduk jadi air. Ini ittihadiyah. Dan ada lagi istilah yang namanya wahdatul wujud. Wahdah persatuan, wujud. Wujud yang ada bersatu. Maksudnya apa? Allah dengan makhluk tidak bisa dipisahkan. Allah dan makhluk tidak dipisahkan. Artinya apapun yang kita lihat itu adalah makhluk dan itu juga Allah. Nah, ini
pusing banget. Ya inilah keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasar dalam Islam dan diingkari oleh para ulama. Ini keyakinan-keyakinan kufur, Bapak ya. Makanya Bapak ketika hululiyah ini, pencetus hululiyah Abu Mansur Al-Hallaj, dia yang mencetus paham hululiyah, Allah menitis kepada hambanya sebagaimana menitisnya roh dengan jasad. Ketika Abu Mansur Al-Hallaj mencetuskan pemahaman ini, para ulama ketika itu membantah habis-habisan. Dan Abu Mansur Al-Hallaj ini termasuk tokoh sufi. Dia mempunyai pemahaman hululiyah bahwa Allah menitis masuk dalam jasad hambanya. Sampai-sampai ada ucapan dia yang menunjukkan ini ya, fa idza absartani absartahu wa idza absartahu absartani. Kalau engkau melihat aku, maka engkau lihat dia. Kalau engkau lihat dia, maka engkau lihat aku. Jelas. Kalau engkau melihat aku, maka engkau akan lihat dia. Lihat dia ini siapa? Allah. Dan kalau engkau lihat dia, niscaya engkau melihat aku. Kenapa? Karena sudah menyatu. Nah, ini Abu Mansur Al-Hallaj, dia menyatakan demikian. Nah, maka ketika dia menyatakan demikian, para ulama Ahlus Sunnah di zamannya membantah besar-besar, sampai akhirnya khalifah memutuskan Abu Mansur Al-Hallaj dihukum mati gara-gara pemahaman yang sesat ini. Maka Bapak, kalau orang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan tersesat. Kalau orang sudah mengandalkan akalnya atau perasaannya, akan tersesat. Ya, jadi ini ya, ini hululiyah. Dan mereka hululiyah ini, mereka juga memakai dalil, tapi memakai sebagai dalil tidak nengok dalilnya. Mereka menggunakan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia Allah ini bersama kalian, bersama kita dimanapun kita berada. Artinya apa? Allah menyatu dengan hambanya. Nah, ini dalilnya orang-orang hululiyah, ya, orang yang punya paham hululiyah. Namun ini tentu saja penempatan dalil yang tidak benar. Allah bersama kita dimanapun kita berada, tidak mesti Allah bersama, artinya tidak mesti Allah bersatu dengan kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada, tidak mesti Allah bersatu dengan kita, zatnya bersatu dengan kita. Sama seperti bulan, kemanapun kita bergerak, dia bersama kita. Nah, istilahnya kayak gitu. Iya kan? Kita berjalan ke Sarau-Sarau, bulan bersama kita. Kita pergi ke Padang, bulan bersama kita. Nah, artinya di sini bulan bersama kita. Apa artinya zat bulan nyatu dengan kita? Tidak kan? Zatnya di atas, kita zatnya ada di bumi. Nah, begitulah Allah. Jadi ketika dikatakan Allah bersama hambanya dimanapun hambanya berada, bukan berarti zat Allah dengan zat hamba bersatu. Ini dia kena batil apa ya? Gak ada seperti itu. Gak pernah muncul di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Muncul belakangan. Muncul di era Imam Ad-Darimi, di Imam Ibnu Khuzaimah. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah membantah habis-habisan kaum hululiyah. Ya, Imam Ad-Darimi, terus Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Bukhari. Di masa itu baru bermunculan kaum Muhammad seperti ini. Mereka pun membantah habis-habisan. Nah, itu hululiyah ya. Jadi ada 3 sekali lagi, hululiyah, ittihadiyah, wahdatul wujud. Semuanya mirip sebenarnya. Bedanya kalau hululiyah katanya Allah bersatu dengan hamba seperti bersatunya roh dengan jasad. Roh dengan jasad kan beda kan? Jasad artinya ada fisika, roh itu nggak bisa kita sentuh kan? Nah, sedangkan ittihadiyah, ini pemahaman juga dari kaum sufi juga, Allah bersatu dengan hamba seperti bersatunya jasad dengan jasad, materi dengan materi, seperti air dengan tepung. Nah, itu namanya ittihadiyah. Nah, lalu berikutnya wahdatul wujud, persatuan wujud. Wujud yang ada bersatu, artinya tidak bisa dibedakan. Seperti tadi, artinya Allah tidak bisa dibedakan dengan makhluk. Artinya apapun yang kita lihat itu adalah makhluk dan itu juga Allah. Jadi kalau kata mereka, kalau engkau melihat rumput, itu ada rumput dan itu juga Allah. Jadi kalau saya lihat seorang wanita, itu wanita dan itu juga Allah. Nah, ini pemahaman yang super batil, Bapak ya. Ketika muncul kalau ittihad atau wahdatul wujud dicetuskan oleh Ibnu Arabi, kalau hululiyah oleh Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj. Dan Ibnu Arabi juga
Ketika mencetuskan ini juga dibantah habis-habisan oleh para ulama, bahkan banyak ulama yang memvonis dia kafir. Mudah-mudahan mengkafirkan. Nah, para ulama ketika menyatakan fulan kafir dan sembarangan, tentu mereka sudah iqamatul hujjah, dijelaskan masalahnya bagaimana, baru ketika nggak ada nampak perubahan menyatakan keluar dari Islam. Ya, seperti Abu Mansur Al-Hallaj divonis hukum mati, ini pun ada tahapannya. Ketika khalifah zaman itu memvonis mati Abu Mansur Al-Hallaj, tadi yang meyakini Allah menyatu dengan hambanya seperti roh dengan jasad. Jadi para ulama yaitu memberikan ada tahapan-tahapan tertentu untuk istilahnya iqamatul hujjah, menyadarkannya. Cuma setelah dari tahapan-tahapan yang ada dia tidak sadar juga, maka sudah khalifah memberikan keputusan dia dipenggal. Nah, ini Bapak ya, kalau orang menjauh dari Al-Quran Sunnah, maka ujung-ujungnya seperti itu. Hati-hati ya. Nah itu tadi al-hululiyah, ittihadiyah, lalu wahdatul wujud. Nah, dari pemahaman wahdatul wujud ini Bapak, tadi kan tidak bisa dibedakan mana makhluk, mana Allah. Akhirnya ada ungkapan sholatlah, ada seorang khatib di Libanon berkata, dia tokoh sufi berkata, wahai kaum muslimin, sholatlah kalian sebagaimana Tuhan kalian sholat. Apakah kalian tidak malu? Tuhan kalian sholat, kalian tidak sholat. Allah sholat katanya. Ini kan mungkin geleng-geleng Allah. Dan itu diucapkan di depan khalayak ramai. Nah, kemungkaran nyata seperti ini yang harus ditegur Bapak ya. Jadi nggak ada ucapan ini muncul dari para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in itu penyimpangan. Bahkan seolah menyatakan kufur keluar belakangnya dalam keadaan sadar. Nah itu Bapak ya, jadi itu 3 pemahaman sesat terkait dengan Allah. Pertama, hululiyah, ittihadiyah, sama wahdatul wujud. Nah kita kembali fokus ke hadis atau pembahasan hadis. Jadi judul bab yang disebutkan oleh Syekh ini, uluwullahi ta'ala wa raddu 'alal hululiyah, ketinggian Allah dan bantahan terhadap paham hululiyah, paham yang meyakini Allah menitis kepada makhluknya seperti menitisnya roh dengan jasad. Nah, kita baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin sauda, faqala ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minah, faqala laha aina Allah, fa'asyarat ila sama bi usbu'iha, faqala laha faman ana, fa'asyarat ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sama, yakni anta Rasulullah, faqala a'tiqha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya seorang pria mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa budaknya yang berwarna hitam, budak hitam miliknya. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya apakah aku harus membebaskan budak yang beriman, atau budakku ini yang beriman? Maka Rasulullah pun bertanya kepada si budak, aina Allah, di mana Allah? Kemudian si budak itu pun menunjuk ke arah atas dengan tangannya. Di mana Allah? Dan menunjuk ke atas. Lalu Nabi bertanya, siapa saya? Dia pun menunjuk ke arah Nabi dan ke arah atas. Artinya apa? Engkau adalah Rasul Allah. Gitu. Maka Nabi pun bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budak ini. Merdekakanlah budak ini karena sesungguhnya ia seorang wanita mukminah, wanita yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak, ini perlu kita ketahui, riwayat Muslim nggak seperti ini. Ini Syekh mungkin salah ketik mungkin ya. Yang disebutkan oleh Syekh ini riwayat Ahmad dan riwayat beberapa ulama, bukan riwayat Muslim. Kalau riwayat Muslim di sini kan disebutkan dari Abu Hurairah. Ini riwayat Muslim pada Abu Hurairah. Kalau dalam riwayat Muslim, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Rawi hadisnya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dan hadisnya panjang, Bapak. Hadisnya, kalau sini kan singkat kan, hadisnya itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami bercerita, dia tuh punya budak perempuan yang disuruh menjaga hewan gembalanya. Tiba-tiba ada
satu ekor hewan gembalanya diterkam serigala. Nah, Muawiyah dengar itu, maka dia pun emosi. Dia marah kepada budaknya, lalu padahal dia seorang perempuan. Nah, setelah tampar nyesal dia. Ya Allah, saya nampak seorang wanita. Akhirnya dia pun dengan penuh penyesalan mendatangi Nabi. Lalu bertanya pada Nabi, gimana ya, saya punya seorang budak, disuruh jaga hewan saya, malah ada hewan saya yang diterkam oleh serigala. Sedangkan saya ini manusia biasa yang bisa emosi dan amarah. Lalu saya pun tampar dia. Apakah aku bebaskan saja budak itu, ya Rasulullah? Aku merdekakan. Maka Rasulullah menyatakan, datangkan dulu si budak itu. Akhirnya didatangkanlah budak itu di hadapan Nabi. Lalu Nabi pun bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak itu menjawab, Fisama, di atas langit. Jadi kalau dalam riwayat Muslim disebutkan, orang budak itu menjawab dengan perkataan. Kalau dalam riwayat Ustaz Ahmad ini kan cuma pakai tangan, ya. Kalau sini kan tanya, di mana Allah? Menunjuk ke arah atas. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan langsung, si budak itu menjawab langsung. Nabi bertanya, di mana Allah? Di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa saya? Maka budak itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka disitulah Nabi bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi berkata kepada Muawiyah, bebaskanlah ia, merdekakanlah ia, karena sesungguhnya ia seorang wanita mukminah, wanita yang beriman. Nah ini Bapak ya, ini hadisnya dalam Sahih Muslim, dan hadisnya dalam Sahih Muslim. Kitab sahih, kitab paling sahih, paling benar setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Dan para ulama terdahulu menerima hadis itu dengan lapang dada, nggak ada yang mempermasalahkannya kecuali orang belakangan. Dalam Sahih Muslim bahkan hadis itu. Dan ternyata kalau kita mau lihat, hadisnya bukan cuma disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab lainnya ada puluhan kitab hadis yang menyebutkan hadis ini. Seandainya dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim saja itu sudah cukup kita terima, ya kan? Ini dalam Sahih Muslim aja nih, itu udah cukup bagi kita untuk menerimanya. Maka bagaimana pula kalau hadis ini disebutkan dalam puluhan kitab hadis? Jadi hadisnya bisa dibilang seperti mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang sangat banyak. Maka Bapak nggak bisa kita menolak hadis tersebut. Anggap kita menolak hadis Sahih Muslim ini, bagaimana hadis lain yang jumlahnya puluhan? Nah, nggak bisa kita tolak. Nggak mungkin kita bisa nolak kecuali kalau dalam hati kita ada penyakit. Nah, baru kalau orang punya penyakit, ya jangankan satu hadis, ribuan hadis pun nggak akan terima. Maka hati-hati Bapak ya, kalau udah sampai di depan mata kita hadis Nabi, jangan sampai kita berani menolaknya. Hadisnya sahih ya, ini hadis dalam Sahih Muslim, bukan cuma Sahih Muslim, bahkan dalam kitab-kitab hadis lainnya. Nah, insya Allah ini maknanya jelas ya. Insya Allah tadi kalau dalam yang disebutkan Syekh, riwayatnya dari Abu Hurairah. Beliau disebutkan riwayat Muslim yang benar. Kalau dalam riwayat Muslim Abu Hurairah, tapi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya, jadi itu ya. Nah, dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya menguji seseorang dalam masalah akidah. Bolehnya menguji seorang dalam masalah akidah. Menguji seorang yang memberikan pertanyaan untuk mengetahui bagaimana akidahnya. Ya, contohnya dalam hadis ini, Nabi SAW bertanya kepada siapa? Budak wanita. Nabi menguji, seperti apa pemahaman dia tentang agama? Di mana Allah? Budak ini jawab di atas. Lalu, siapa saya? Engkau adalah Rasulullah. Dia. Berarti dia seorang mukmin, bebaskan. Nah, di sini Nabi menguji, dan itu diperbolehkan, Bapak ya. Boleh bagi kita menguji seorang dalam masalah akidah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekali ini bolehnya ini kalau dibutuhkan. Dibutuhkan seperti apa? Misalnya kita misalkan anak kita mau nikah dengan seorang pria. Kita punya anak perempuan mau nikah dengan seorang pria. Tentu kita nggak mungkin menikahkan anak kita dengan pria sembarangan, kan? Nggak mungkin. Saya yakin siapapun kita punya anak perempuan, kalau udah nggak mau kamu nikah dengan siapapun yang kamu suka.
mau orangnya penampilannya gimana, tindak tanduknya terserah. Wah, ini orang tua yang nggak beres gitu. Kalau orang tua yang yang punya perhatian sayang pada anak, dia akan memperhatikan siapa calon suami anak saya. Nah, jadi boleh memuji seorang dalam masalah tidak, diantaranya contohnya tadi dalam masalah pernikahan. Kalau misalkan ada orang yang mau menikahi, melamar putri kita, maka kita boleh memuji pria ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam masalah agama. Gak mesti akidah aja, masalah agama, masalah ibadah, sholat dan semacamnya. Biar tahu dia kadar pemahaman tentang agamanya bagaimana. Apakah awam sekali atau menengah atau tinggi. Nah, ini diperbolehkan. Jadi kita nggak apa-apa nanya, coba kasih tanya, apa pendapatmu tentang ini? Apa nggak masalah. Seperti dicontohkan oleh Nabi. Itu contohnya dalam masalah pernikahan. Atau kata para ulama, contohnya seperti dalam masalah muamalah. Jadi Bapak, untuk muamalah juga kita nggak bisa dengan sembarang orang. Ya tidak. Dengan saya mau bisnis dengan seorang, saya nggak tahu orang yang akan saya ajak bisnis ini akhlaknya gimana, akidahnya gimana, perilakunya gimana. Kira-kira pantas nggak? Apakah mungkin Bapak misalnya di sini yang punya uang, pengen bisnis, lalu melihat ada orang narik kenapa nih Pak, pengen bisnis bersama saya? Apa mungkin? Nggak mungkin kan? Saya cek dulu mungkin siapa orang ini, seperti apa akidahnya, seperti apa akhlaknya, seperti apa perilakunya. Nah, kalau udah tahu jelas baru kita ajak bisnis gitu kan? Nggak cukup modal prasangka baik Bapak. Nggak cukup. Karena ini masalahnya apa, bisnis ini masalahnya kan uang, harta. Nggak mungkin kita membiarkan harta kita hilang begitu saja. Ya tidak. Sama seperti menikah juga gitu kan. Urusannya kan bukan cuma semalam, 2 malam, 1 hari, 2 hari, seumur hidup. Maka jangan sampai nanti kita pilihkan atau kita biarkan anak kita memilih pria yang nggak jelas kemana arahnya, sehingga akan rusaklah anak kita. Nah gitu. Nah begitu pula bisnis. Kita mengajak bisnis seorang, maka kita harus tahu perilakunya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, track recordnya seperti apa, dia bagus nggak selama ini. Nah kalau bagus, akidahnya bagus, nah baru. Nah cara mengetahui akidahnya bagus, pemahamannya bagus, dengan cara apa? Tanya, diuji gimana? Terus apa ya? Itu ditanya. Atau seperti siapa yang saya lupa, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Jamil Zainu gitu loh. Jadi beliau ketika mau menikahkan putrinya kan udah lumayan, pengen dinikahkan, beliau mencari sendiri calon suaminya. Bagaimana caranya? Beliau datang ke masjid paling awal, lalu cek siapa laki-laki yang pertama kali datang ke masjid. Nah, ketahuan itu. Saya lupa ini Syekh Utsaimin atau Syekh Jamil Zainu, saya lupa. Ada seorang Syekh begitu. Jadi dicek, dia datang lebih awal ke masjid, dicek siapa laki-laki yang pertama kali datang. Nah, ternyata datanglah seorang pria. Oh ini hari pertama. Berikutnya hari berikutnya nanti kali. Oh dia juga. Terus begitu sampai akhirnya setelah berapa seminggu, ternyata paling pertama pria itu, maka didekati oleh Syekh, ditanya, kamu sudah nikah? Jawabannya belum Syekh. Oh ya, kalau kita nikah dengan putri saya. Lihat. Nah ini salah satu yang jadi patokan seorang baik atau tidak, diantaranya dia menjaga sholat jamaah. Nah, ini seorang muslim yang baik diantaranya lewat situ. Karena standar keimanan yang paling pertama setelah syahadat apa? Sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain benar. Tapi kalau sholatnya aja dilalaikan, jangan berharap yang lainnya diperhatikan. Nah maka Syekh nyaksian, oh orang ini ternyata selalu datang pertama ke masjid. Nah setelah dicek, ternyata dia pun masih lajang. Akhirnya Syekh nawarkan, ada kamu tidak nikah dengan putri saya? Mau Syekh, akhirnya ini lihat dulu, suruh nawar lihat dulu, setelah lihat cocok, akhirnya dinikahkan. Nah ini contohnya, ya kan? Jadi artinya bahwa kita boleh mengajukan atau menguji seorang kalau memang dibutuhkan. Contohnya untuk pernikahan, untuk jual beli, bisnis muamalah dan semacamnya. Adapun selain ini, selain tujuan kita boleh kita menguji seorang. Ya, misalnya kita boleh sebentar orang, apa pendapat tentang ini, apa pendapat ini? Jangan, karena hukum asalnya seorang muslim lurus akidahnya, asalnya kita husnudon. Asalnya seorang itu akidahnya lurus sampai jelas tindak tanduknya menunjukkan akidahnya rusak. Jelas apa ya?
Nah, tapi ini asalnya kalau kita dalam contohnya sholat berjamaah. Kalau misalnya kita nyaksikan, nggak usah di sini, kalau sini kan orangnya udah kenal ya. Kita sholat ke masjid yang bukan di sinilah, masjid yang biasanya banyak musafirnya. Di mana misalnya? Tempat wisata biasanya. Bukit Tinggi lah, kita anggap Bukit Tinggi. Lalu kita datang situ, kemudian ada orang dari luar Bukit Tinggi jadi imam di masjid. Kita nggak kenalin siapa itu. Maka perlukah kita bertanya, kamu siapa? Muslim bukan? Rukun Islam ada berapa? Rukun? Nggak perlu kita tanya gitu. Kalau dia udah lahirnya dan nampak dia wudhu, lalu berjalan menuju sholat, tandanya dia seorang Muslim. Nggak perlu kita tanya, diuji, nggak perlu Bapak ya. Walaupun kita nggak kenal, nggak masalah, hukum asal dia Muslim belum akidahnya. Sampai jelas akidahnya nanti. Kalau memang seiring perjalanan waktu nampak akidahnya nggak beres, baru jadi pertimbangan. Tapi kalau kita tidak kenal hukum asalnya, dia boleh jadi imam. Istilahnya sholat di belakang orang yang majhulul hal, kata Bapak, yang keadaannya tidak dikenal, ini sah, bukan makruh. Kalau kita nyatakan tidak sah, berarti kita bermasalah. Ya itu boleh Bapak ya, selama itu Muslim, hukum asalnya sah. Nah, nggak perlu diuji ya. Yang uji itu, kalau kita boleh menguji itu, kalau pertama untuk urusan di pernikahan, muamalah, bisnis dan semacamnya. Ada urusan itu nggak boleh menguji orang dengan pertanyaan-pertanyaan ya masalah agama ya, nggak boleh ya. Seakan-akan kita meragukan keislaman seorang. Nah itu faedah pertama ya, bolehnya menguji seorang apa dengan dalam masalah agama dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bolehnya bertanya kepada seorang dengan pertanyaan Aina Allah, di mana Allah? Di sini yang apa menanyakan ini siapa? Rasul. Maka jangan sampai kita umatnya tambah loh, kamu Nabi yang bertanya, terus Nabi kamu nggak boleh kan? Hati-hati. Maka Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan ini dalil yang menunjukkan bolehnya kita bertanya kepada orang lain dengan Aina Allah, di mana Allah? Karena Nabi sendiri yang mencontohkan. Seandainya Nabi tidak mempraktekkan, kita juga tidak akan mempraktekannya. Kan lancar, karena Nabi nggak pernah bertanya, tiba-tiba kita bertanya. Tapi ini dipraktekkan Nabi langsung. Nabi bertanya, di mana Allah? Lihat tuh. Maka kita pun boleh untuk mengajari tadi atau memuji. Jadi muji ya. Nah, ada pun kalau tanpa kebutuhan itu sekali lagi tidak disyariatkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis tadi menunjukkan tentang ketinggian Allah. Nah ini hadis ini jelas menunjukkan ketinggian Allah, bahwasanya Allah itu ada di atas. Hadis ini dan masih banyak lagi hadis lain. Begitu juga ayat Al-Quran. Jadi masalah ketinggian Allah ini suatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis, ijma, dan fitrah manusia, akal dan fitrah manusia. Al-Quran, hadis, ijma, lalu akal dan fitrah manusia. 5 dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah ada di atas. Pertama ayat Al-Quran, alangkah banyaknya ayat Al-Quran. Seperti Allah berfirman, "Aamintum man fis samaa'i yakhsifa bihul ardh." Apakah kalian merasa aman kepada yang ada di atas langit, bahwa dia akan membenamkan kalian, bahwa dia akan membiarkan kalian dibenamkan dalam bumi? Apakah kalian merasa aman kepada yang ada di atas langit? Siapa maksudnya? Allah. Nah itu diantaranya. Terus atau firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Di atas. Dan masih banyak lagi ayat yang menyebutkan demikian. Contohnya ayat yang menunjukkan naik ke atas, ketemu Allah. Itu menunjukkan Allah di atas atau turun darinya. Kalau dari naik, contohnya Allah menyatakan ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan ruh naik kepadanya. Kepada siapa? Kalau naik berarti Allahnya ada di mana? Atas. Itu diantaranya. Atau dalil yang menunjukkan Al-Quran diturunkan di sisi Allah. Tanzilu minar rahmanir rahim. Tanzilu kitabi minallahil azizil hakim. Alkitab ini, Al-Quran ini
diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Diturunkan dari Allah, diturunkan berarti dari mana ke mana? Atas ke bawah. Berarti menunjukkan Allah dari atas. Ini Al-Quran, belum lagi hadis pertama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini, atau hadis lainnya seperti hadis ketika Nabi SAW dituduh tidak adil ketika pembagian harta rampasan perang Hunain. Nabi membagikan cuma kepada 4 orang. Lalu ada orang kasar sudah ini pembagian tidak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah. Maka Nabi pun mendengar berita tersebut, beliau pun bersabda, "Ala ta'manuni wa aminu man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan." Apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh yang ada di atas langit? Siapa yang di atas langit? Nggak mungkin malaikat kan? Allah kan? Apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh yang di atas langit? Datang kepadaku kabar dari langit di pagi dan siang hari, dan di pagi dan sore hari. Nah, ini menunjukkan juga, apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh yang di atas langit? Itu menunjukkan ketinggian Allah, ya. Jelas hadis ini. Dan masih banyak lagi hadis lain, Bapak ya. Kalau dinukil Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan lebih dari 1000 dalil yang menyebutkan tentang ketinggian Allah. Itu dari hadis, begitu juga dari akal. Secara akal, kalau akal kita sehat, yang namanya ketinggian itu posisi yang mulia. Mana yang mulia? Di atas atau di bawah? Atas. Ya. Nggak mungkin Allah nyatakan di bawah atau Allah itu ada di bawah. Bahwa itu celaan bagi Allah. Sifat tinggi ini sifat yang mulia. Kalau kita menyatakan sifat di atas, sifat tinggi ini bukan sifat mulia, berarti akal kita yang sudah rusak, kita sudah rusak. Maka anehlah orang Jahmiyah yang menyatakan Allah di mana-mana. Saking ekstrimnya mereka menyatakan Allah di mana-mana, sampai-sampai ternukil dari Bishr al-Marisi, dia ketika sujud ketika sujud doanya Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tapi dia ubah doa ini jadi Subhana Rabbiyal Asfal, Maha suci Tuhanku yang maha rendah. Na'udzubillah min dzalik. Dia ubah yang maha tinggi jadi maha rendah. Kenapa? Untuk menguatkan keyakinannya Allah ada di mana. Harusnya kalau dia yakin Allah ada di mana-mana, harusnya bukan Maha suci Tuhanku yang maha rendah, harusnya Maha suci Tuhanku yang ada di, ya kan? Tapi dia enggak. Dia menyatakan Maha suci Tuhanku yang maha rendah. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang kalau udah enggak nerima hadis, udah pakai hawa nafsu gitu, bisa menyimpang, Bapak ya. Itu secara akal. Secara akal kita meyakini posisi tinggi di atas itu mulia dibanding posisi bawah. Maka wajar kalau Allah ada di atas, kita ada di bawah. Itu dari akal. Dari fitrah lalu berikutnya, fitrah manusia meyakini Allah ada di atas. Nggak ada fitrah. Contohnya kita doa, ketika kita doa, kita terasa mengharap atas, ya kan? Ya kan, makanya pernah terjadi pada Imam Al-Juwaini, didatangi oleh Abu Ja'far Al-Hamdani. Jadi Imam Al-Juwaini ini berpendapat Allah tidak bertempat, katanya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Pokoknya nggak bisa ditentukan mana. Nah, akhirnya Abu Ja'far Al-Hamdani bertanya untuk menyadarkan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Wahai Imam, bagaimana, wahai Ustaz, bagaimana saya menghilangkan perasaan saya ketika saya doa? Hati saya terasa ke atas gitu, mengharap, jadi mengarah ke atas ketika saya doa. Bagaimana cara saya menghilangkan perasaan seperti itu? Kan kalau kita doa kan kita berharap ke atas, ya kan? Ya Allah berilah, ya, nanti kita pas ke atas. Rasanya kita nggak ya Allah di sampingnya kan? Ya tidak, di atas kan? Nah, kata Abu Ja'far Al-Hamdani, wahai Imam, wahai Ustaz, bagaimana cara saya menghilangkan perasaan itu? Kalau doa mengarah ke atas, bagaimana cara saya menghilangkan itu? Maka Imam Al-Juwaini pernah menepuk pipinya, lalu berkata, Hayyaronil Hamdani, Hayyaronil Hamdani, Al-Hamdani sudah membuatku bingung, Al-Hamdani sudah membuatku bingung. Jadi beliau bingung, karena apa? Itu fitrah manusia. Fitrah manusia meyakini Tuhannya di atas, bukan di mana-mana, dan bukan seperti keyakinan sebagian ahli kalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Nah, itu dalam menyalahi fitrah manusia, bahkan menyalahi akal sehat.
Karena kalau dikatakan bahwa Allah tidak di luar, tidak di tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Artinya apa? Tidak ada. Ya kan? Ya sama seperti gini. Ada orang berkunjung ke rumah saya. Lalu orang ini bertanya ke anak saya, ada Ustadz di rumah? Oh, nggak ada di rumah. Oh, lagi di luar rumah? Nggak ada juga di luar rumah. Berarti saya mana? Mati menurut saya. Di dalam rumah nggak ada, di luar rumah nggak ada. Mati saya. Ya kan kayak gitu kan? Secara akal begitu. Maka nggak mungkin kita menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Ini berarti Allah tidak ada. Itu sudah menyalahi fitrah manusia, Bapak ya, yang meyakini ketinggian Allah. Makanya Bapak, seawam-awamnya orang Islam, ini yang belum belajar filsafat ilmu kalam, yakin Tuhan di atas. Alangkah seringnya kita mendengar orang awamnya, udah serahkan kepada yang di atas, ya kan? Saya perhatikan Bapak, artis-artis yang buka aurat, ketika marah, udah saya pasrahkan kepada yang di atas. Dia mengatakan pasrahkan kepada yang di atas, bukan kepada yang di mana-mana, ya kan? Orang Nasrani aja kalau bertingkah sama dia. Iya, mereka menyatakan Tuhan Bapa, udah serahkan pada Tuhan Bapa di atas. Karena gitu, itu menunjukkan fitrah manusia yang Tuhannya di atas. Inilah yang fitrah manusia yang bertahan dari sejak dahulu kala dan berubah gara-gara ilmu kalam. Sehingga akhirnya apa? Mulai keyakinan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Ini karena pengaruh ilmu filsafat, ilmu kalam sehingga berubah fitrah manusia ini. Maka kalau kita mau nengok sekali lagi Al-Quran, hadis, ijma ini nukil ijma oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Battal kalau nggak salah, ini menukil ijma. Imam Ad-Darimi juga menukil ijma, kesepakatan para ulama bahwasanya Allah ada di atas langit. Jadi yang menunjukkan demikian Al-Quran, hadis, ijma, akal dan fitrah manusia. Maka kewajiban kita lah menerimanya. Ya mungkin saja dengan ini kita selesai dari hadis yang ke-35. Ya, jadi sekali lagi hadis tadi menunjukkan ketinggian Allah dan juga sesuai dengan jilbab bantahan terhadap paham apa? Hululiyah yang menyatakan Allah menipis kepada makhluk di mana-mana ya. Insya Allah sampai sini. Pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis ke-36. Judul babnya bisa dibilang la yakfurul muslimu birtikabil kabirati duna istiqlali wa raddu 'alal khawarij. Seorang muslim tidak dinyatakan kafir karena melakukan dosa besar selama tidak menghalalkannya, selama tidak menganggap itu halal dan bantahan terhadap kaum khawarij. Kaum khawarij itu kaum yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, insya Allah akan kita bahas hadisnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.